Aku pun menoleh padanya, hendak menanyakan sesuatu padanya. Tetapi ketika pandanganku mengarah ke tempat dia duduk tadi, orang itu sudah nggak ada di situ. Begitupun sisa puntung rokoknya, sudah lenyap tanpa bekas. Hah? Ternyata setan, ucapku dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membacakan kisah pengalamannya Henry ketika mendaki ke Gunung Ungaran, di mana ketika itu dia mendaki dalam kondisi penuh kegalauan. Tapi entah punya amalan apa, Henry ini justru dia dinasehati dan disemangati oleh sosok penghuni gunung itu. Nah, kok bisa? Penasaran kan dengan kisahnya? Yuk langsung saja kita simak sama-sama ceritanya. Di awal tahun 2006 lalu, pagi itu aku terbangun dengan kepala pusing akibat baru tidur 2 jam saja. Karena semalaman aku gak bisa tidur akibat dirundung kegalauan yang sangat mendalam. Karena seseorang yang aku cintai baru saja meninggalkanku untuk menikah dengan pria lain. Untung saja aku masih kuat iman sehingga tidak melampiaskan kegalauanku itu dengan hal-hal negatif. Merasa masih galau yang mendalam, aku pun berpikir dan mencari cara untuk melepaskan segala beban ini dan menjernihkan pikiran serta bertekad untuk move on darinya. Terlintas aku akan mendaki gunung saja, karena mendaki gunung adalah hobiku sejak lama. Tetapi hari ini adalah hari Selasa. Teman-temanku yang biasa mendaki bersamaku pun pasti semuanya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang bekerja, ada juga yang masih kuliah. Apa aku berangkat sendirian saja ya? Meski sebelumnya aku juga sudah terbiasa mendaki sendirian. Tetapi biasanya aku mendaki di akhir pekan. Jadi nanti akan bertemu dengan pendaki-pendaki lain di base camp ataupun di jalur pendakian. Tapi hari ini adalah hari kerja. Pasti di gunung itu akan sangat sepi. Apalagi pendakian gunung ketika itu masih belum seramai sekarang. Dulu kalau bukan akhir pekan, pasti gunung itu sangat sepi. Dan jumlah pendakinya pun gak banyak. Setelah beberapa lama berpikir, aku pun mutusin untuk mendaki gunung sendirian. Ketika itu, aku hanya berbekal tas daypack kecil yang berisi thermal blanket, sarung, roti, jaket, survival kit, rokok, nggak bawa tenda, tanpa kompor, dan tanpa perlengkapan lain. Dan aku pun nekat berangkat menuju base camp Gunung Ungaran. Aku memilih gunung ini bukan tanpa alasan, karena aku sudah terbiasa mendaki Ungaran. Bahkan dulu bisa dikatakan hampir tiap minggu aku ke sana. Sudah nggak terhitung lagi berapa kali aku mendaki ke Ungaran. Dan barusan 2 minggu yang lalu aku juga habis dari sana. Jadi sedikit banyak aku udah paham lah dengan gunung itu. Dengan menggunakan bus, aku pun menuju ke Pasar Jimbaran yang merupakan titik awal pendakian Gunung Ungaran. Dulu masih jarang transportasi untuk ke base camp Mawar. Jadi kalaupun ada, itu hanya ojek yang tarifnya aku pikir lebih baik untuk beli rokok ketimbang hanya sekedar untuk naik ojek karena mahalnya. Nah, saat di dalam bus, ada seseorang yang duduk di sebelahku. Seseorang pria paruh baya dengan pakaian serba hitam. Karena aku merasa gak ada urusan dengan orang tersebut, dan pikiranku pun sedang kacau waktu itu,
Aku pun tak menggubrisnya, hingga dia mengatakan sesuatu padaku. Jika ada hal yang tidak menyenangkan yang nantinya menemuimu, biarkan saja, kata orang itu. Maksudnya gimana, Pak? Tanyaku padanya. Kamu pergi dengan hati dan pikiran yang sedang tidak sehat. Berhati-hatilah. Semua hanya bisa kamu lalui jika tekad, iman, dan semangatmu tidak goyah. Sambung bapak itu lagi. Iya, Pak, jawabku singkat. Karena aku memang sedang tidak berminat memperpanjang obrolan. Sebetulnya aku paham apa yang dimaksud oleh orang itu. Tapi karena memang kondisi pikiran dan hatiku saat itu sedang gak karuan, maka aku gak berminat untuk melanjutkan percakapan itu. Gak lama kemudian, orang itu pun turun dari bus. Sebelum turun, dia sempat melihatku, lalu menganggukkan kepala dan tersenyum. Aku pun membalasnya. Setelah beberapa waktu berlalu, aku telah sampai di tujuan, yaitu Pasar Jimbaran. Aku turun dari bus lalu mampir ke warung untuk makan sebelum mulai pendakian. Usai makan dan beristirahat, aku pun memulai perjalanan menuju ke base camp Mawar. Nah, di sepanjang perjalanan dari Pasar Jimbaran menuju ke base camp Mawar ini, gak ada hal yang istimewa yang perlu diceritakan. Aku hanya menyusuri jalan desa beraspal dengan deretan rumah-rumah penduduk dan lahan pertanian di sepanjang pinggirannya. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya aku pun sampai di base camp Mawar. Dan sangat sepi base camp Mawar ketika itu. Gak ada satupun petugas yang berjaga. Warung-warung pun gak ada yang buka, karena memang hari itu adalah bukan musim pendakian. Merasa sedikit penat, aku pun merebahkan diri di sebuah kursi panjang yang ada di depan salah satu warung yang tutup itu. Dan gak kerasa, aku pun tertidur di sana. Entah karena kelelahan atau karena memang semalam kurang tidur, siang itu aku terlelap di kursi itu, sangat nyenyak. Hingga samar-samar, aku merasakan seperti ada yang menggoyang-goyangkan tubuhku, sembari memanggil namaku. Perlahan aku pun membuka mata. Mungkin salah satu petugas base camp yang membangunkanku, begitu pikirku. Tetapi ketika kesadaranku mulai pulih sepenuhnya, aku sama sekali nggak menemui satu orang pun di situ. Padahal tadi sangat jelas aku merasa ada yang membangunkanku. Tapi aku tak memikirkannya lagi, apalagi sekarang waktu sudah hampir maghrib. Dan aku belum sholat asar. Nampaknya aku benar-benar nyenyak tidurnya, hingga gak sadar kalau hari sudah mulai gelap. Aku pun bergegas berwudu dan sholat. Usai sholat asar, tak lama terdengar suara azan maghrib berkumandang. Usai menjalankan sholat maghrib, aku mulai memikirkan tentang perjalananku hari ini. Apakah aku harus membatalkan perjalananku ini? Karena memang sangat beresiko mendaki sendiri, apalagi malam hari. Tetapi memang kegalauanku ini sangat mempengaruhi pengambilan keputusanku. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalananku, apapun itu risikonya. Aku berencana memulai perjalanan nanti seusai sholat Isya. Saat menunggu azan Isya, aku menghabiskan waktu duduk sambil merenung di depan salah satu warung yang ada di camp Mawar ini. Tak lama kemudian, aku mendengar percakapan dari beberapa orang di sana. Tapi aku nggak bisa mendengar secara jelas kata-kata yang mereka ucapkan. Mereka tampak seperti hanya bergumam saja. Dalam hati aku berpikir,
Mungkin ini sisa pendaki yang naik akhir pekan kemarin. Terkadang ada beberapa orang yang betah berlama-lama hingga beberapa hari tinggal dulu di kamp Promasan usai mendaki dari puncak Ungaran, termasuk aku dulu. Tetapi hingga beberapa lama aku di sana, orang-orang itu gak muncul juga. Sepertinya gak mungkin jika posisi mereka terlalu jauh. Karena tadi aku sempat mendengar suara mereka. Bahkan sampai azan Isya berkumandang pun mereka tetap gak muncul juga. Aku pun gak memikirkan hal itu. Aku segera menjalankan kewajibanku karena ingin segera mulai pendakianku. Usai sholat Isya, aku pun segera bersiap untuk mulai perjalanan pendakian. Lepas dari Camp Mawar, aku pun mulai memasuki wilayah hutan pinus. Aku berjalan santai namun stabil. Gak banyak berhenti karena memang medan pendakian belum begitu berat. Dan aku juga sendiri, jadi bisa sesuka hati mengatur ritme perjalanan. Aku gak lagi mikirin suara orang yang kusangka pendaki tadi. Kalaupun mereka bukan orang, aku juga gak peduli. Karena aku datang ke sini untuk tujuan yang baik. Meski suasana hati ketika itu kurang baik. Lagi pula, aku merasa wajar jika mereka menunjukkan eksistensi mereka padaku. Karena mungkin saat itu akulah satu-satunya manusia yang ada di situ. Dan hal ini pun sudah aku pikirkan sejak sebelum aku mulai perjalanan tadi. Dan jangan tanya apakah aku nggak mendapatkan gangguan selama perjalanan ini. Sudah dibilang di awal tadi, aku adalah satu-satunya orang yang ada di situ. Jadi aku ini ibarat sasaran empuk bagi mereka. Tinggal di situ seberapa kuat nantinya mental dan iman kita ini menghadapi gangguan mereka. Tak terhitung berapa kali mereka menampakkan diri, mulai dari kelebatan bayangan, suara langkah, sampai ada suara hembusan napas di tengkuk. Tapi meskipun begitu, mereka nggak satu pun yang menampakkan wujudnya secara jelas. Aku bukan yang menantang, justru aku pun tak mengharapkan hal itu terjadi. Nah, kalau zaman dulu di jalur pendakian Ungaran ini terdapat sebuah sungai kecil. Sekarang sungai itu sudah ditutup dan ditimbun tanah dan airnya dialirkan dengan pipa besar. Sungai yang terdapat banyak batu-batu besar dulunya sangat terkenal dengan istilah Istana Peri. Peri merupakan salah satu bangsa jin dengan wujud wanita cantik. Dan wanita cantik itu terkenal suka menggoda manusia, terutama laki-laki. Untuk dibawa ke dunia mereka, dijadikan suami ataupun budak. Mendekati sungai ini, bulu kuduku mulai merinding. Sempat berpikir untuk kembali saja, tapi lagi-lagi egoku bekerja lebih kuat daripada nalarku. Aku pun terus berjalan menyusuri jalan setapak dengan aliran sungai di sampingku. Hingga akhirnya aku pun sampai di sungai yang lebih besar. Di sungai ini terdapat air terjun kecil dan debit air waktu itu lumayan besar. Maklum, sedang musim penghujan ketika itu. Dan air yang mengalir itu membelah jalur pendakian dan cukup membuat sepatuku basah terendam. Nah, ketika berada di sungai yang agak besar ini, perasaanku sedikit terganggu karena ada sesuatu yang seolah menyuruhku untuk melihat ke arah hulu sungai. Awalnya aku sama sekali gak peduli untuk melihat ke arah hulu sungai. Tapi seketika niatku itu runtuh ketika ada sesuatu magnet
yang menarikku untuk melihat ke arah hulu sungai itu. Baru saja beberapa langkah berjalan menuju ke hulu sungai, perlahan kuhentikan langkahku ketika mataku memandang ke arah sungai. Samar aku melihat seperti ada sosok perempuan berdiri di atas batu besar di ujung lembah di hulu sungai itu. Jaraknya dari tempatku berdiri memang cukup jauh. Tapi akibat adanya pantulan cahaya bulan, jelas terlihat bayang-bayang wanita itu. Aku seperti terkesima dengan kehadiran sosok tersebut. Meski remang dan tidak jelas, tapi aku sepertinya mengetahui bahwa sosok itu adalah wanita yang sangat cantik. Perlahan aku pun berjalan dan seperti ada sesuatu kekuatan yang menarikku untuk melangkah mendekatinya. Setelah beberapa langkah aku menuju ke arah wanita itu, tiba-tiba kakiku seperti kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Sekuat apapun aku berusaha bergerak, kakiku semakin kaku. Dan sosok itu aku lihat masih tetap berdiri di tempatnya, nggak bergerak sedikit pun. Begitu pula dengan aku. Lalu beberapa saat kemudian pandanganku jadi gelap semua. Tapi aku masih sadar sepenuhnya. Aku tidak pingsan. Karena badanku masih bisa merasakan udara yang dingin dan juga air yang membasahi kakiku. Dan gak lama kemudian aku merasa seperti ditampar di pipi sebelah kiri. Seketika pandanganku kembali normal dan aku jadi tersadar atas apa yang kulakukan saat ini. Astaghfirullahalazim, ucapku seketika. Aku pun memanjatkan doa, lantas berbalik arah kembali ke jalur pendakian. Aku masih belum tahu siapa atau apa sosok wanita tadi. Banyak yang bilang bahwa itu adalah penampakan peri penghuni aliran sungai Gunung Ungaran itu. Tapi aku sendiri gak dapat memastikannya. Karena aku sendiri masih awam tentang jenis dan golongan bangsa jin, terutama jin penghuni gunung. Sambil terus berdoa dalam hati, aku melanjutkan perjalanan pendakianku ini. Masih dengan suasana dan nuansa yang sama di sepanjang perjalananku. Banyak makhluk tak kasat mata yang berusaha menunjukkan eksistensinya di hadapanku. Aku pun tak memperdulikannya, sepanjang aku tak melihat bentuk mereka secara jelas. Dan aku yakin aku tak akan bisa melihat bentuk mereka jika hanya sekedar bayangan, kepulan asap, suara-suara samar, dan lainnya. Aku masih memaklumi dan tak akan kugubris. Dan aku anggap saja mereka sedang menemani dan menghiburku yang sedang patah hati ini. Sampai di pos pertama, aku sempatkan istirahat dulu sebentar. Menikmati air segar yang kubawa, serta membakar sebatang rokok untuk mengusir dingin yang semakin lama semakin menusuk. Sekitar 15 menit kemudian, aku mematikan rokokku, yang kini tinggal filternya saja. Usai mengantongi sisa batang rokok tersebut, dan ingat nih, jangan meninggalkan sampah di gunung, meski hanya sisa batang rokok. Aku berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Tak ada hal istimewa yang bisa kuceritakan sepanjang perjalanan dari pos pertama hingga sampai di kawasan kebun teh Promasan. Untuk takut pun aku rasa sudah sangat terlambat. Karena jarak untuk bertemu manusia lainnya saja sama-sama jauh, baik di depan
di Promasan maupun di belakang, di desa bawahnya Kemawar. Sesampainya di perbatasan kebun kopi dan kebun teh, aku berhenti sebentar untuk berpikir, apakah aku akan langsung melanjutkan perjalanan ke puncak atau mampir dulu dan istirahat di Promasan. Lalu kulirik jam tanganku. Waktu ketika itu menunjukkan sekitar jam 10 malam. Sudah lumayan larut malam jika aku melanjutkan perjalanan ke puncak. Aku gak tahu apa yang akan kuhadapi nantinya jika aku nekat melanjutkan perjalanan dan menuju ke puncak. Meskipun jarak dari sini sampai ke puncak udah gak terlalu jauh lagi, paling hanya sekitar 1,5 sampai 2 jam jika aku menempuh sendiri dengan kecepatan sedang. Tapi tantangannya jelas lebih berat. Bukan hanya hal mistis atau gaib yang kupikirkan, tetapi risiko fisik lainnya. Mengingat saat ini aku sendiri dan gak ada satupun pendaki lain. Dan jika terjadi sesuatu padaku, pasti gak akan ada yang bisa nolong. Nah, mempertimbangkan hal itu, aku pun memutuskan melangkahkan kakiku menuju ke desa Promasan. Malam ini aku akan beristirahat di sana dan akan melanjutkan perjalanan esok pagi. Di Promasan, aku beristirahat di salah satu rumah warga yang biasa juga digunakan oleh pendaki lain untuk singgah. Ada beberapa rumah penduduk di sini. Kita bebas memilih mau singgah di mana saja. Umumnya, mereka nggak memasang tarif untuk bermalam. Seikhlasnya kita aja, memberikan tanda jasa akan mereka terima. Terlebih jika mereka membuka warung makan, maka sebaiknya kita membeli makanan pada mereka yang rumahnya kita singgahi. Aku pun memilih singgah di rumahnya Biung, salah satu warga Promasan, yang sudah sangat kenal dekat denganku. Bahkan aku sudah dianggap seperti anaknya sendiri, karena saking seringnya ke situ dan beberapa kali membantunya dalam hal apapun. Biung cukup kaget melihat kedatanganku, karena aku datang di hari biasa, bukan di akhir pekan, dan aku pun sendirian ketika itu. Beliau bertanya-tanya mengenai perjalananku dari Mawar sampai Promasan. Apakah aku baik-baik saja? Apakah tidak ada gangguan? Dan lain-lain. Karena Biung termasuk warga sepuh di sini, jadi sedikit banyak beliau juga paham dan memiliki kepekaan terhadap sesuatu yang gaib dan mengetahui persis tempat-tempat yang penunggunya paling usil atau yang paling berbahaya, termasuk sungai yang tadi aku ceritakan. Aku menceritakan kepada Biung perihal perjalananku tadi, tidak kurang dan tidak lebih. Usai berbincang sebentar, aku pamit untuk istirahat karena besok pagi aku akan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Awalnya, Biung sempat keberatan dan melarangku ke puncak sendirian. Tetapi karena memang sudah niatku, beliau pun tidak bisa melarangku. Beliau hanya berpesan untuk berhati-hati. Jika keadaan tidak memungkinkan, sebaiknya kembali saja ke Promasan. Aku pun mengangguk, menandakan setuju dan berjanji bahwa aku akan menjaga diri supaya tidak terjadi hal buruk di perjalananku nanti. Pagi pun menjelang. Usai menunaikan kewajiban subuh, aku sempatkan ke sendang Promasan yang dikenal dengan nama Sendang Pengilon. Sendang ini merupakan sumber air utama bagi warga Promasan. Dan sendang ini nggak pernah berhenti mengalir,
Airnya jernih, bersih, dan segar. Di sendang ini juga ada semacam pesanggerahan untuk ritual-ritual khusus yang dilakukan di waktu-waktu tertentu. Aku pun membersihkan diri di sendang itu, sekaligus mengisi persediaan air minum untuk kubawa ke puncak nanti. Usai sarapan, makanan istimewa dari Biyung yaitu nasi, sayur tumis labu siam yang dipanen langsung dari kebun samping rumah Biyung. Aku pun menyempatkan diri berjalan-jalan dulu di sekitar Goa Jepang yang ada di salah satu bagian kebun teh Peromasan. Aku memang tidak terburu-buru untuk segera melanjutkan perjalanan. Karena jarak dari Peromasan ini sampai ke puncak itu sudah dekat. Aku pun menikmati suasana yang sepi, tenang, ketika nggak banyak orang yang memang rasanya sangat berbeda dibandingkan ketika ramai dan banyak para pendaki. Aku lebih leluasa menghirup udara sejuk Gunung Ungaran dan mengisi paru-paru ini dengan udara bersih dan mengisi kedamaian jiwa dengan suasana sunyi dan tenang. Menjelang siang, aku pun mulai berpamitan dengan Biyung dan Kakung, suaminya Biyung, untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Ungaran. Sepanjang perjalanan pendakian, aku masih disapa penghuni asli Gunung Ungaran, baik yang memiliki jasad fisik, yaitu binatang liar seperti monyet, lutung, ayam hutan, dan lainnya, maupun yang gaib, seperti suara-suara orang berbicara, suara langkah kaki, tatapan mata di balik pepohonan, sentuhan manja, dan memang ya, jin itu nggak kenal waktu jika ingin berinteraksi. Nggak peduli siang ataupun malam, terutama jika keadaan sepi seperti ini. Tapi jika ramai, jangankan siang, malam pun mereka kadang nggak berani. Apalagi jika orang yang datang memiliki iman yang kuat, sopan dan sangat menghargai tempat yang didatangi dengan tidak mengotori atau merusaknya. Apapun yang mereka lakukan saat ini, aku juga tidak memperdulikannya. Aku sudah terbiasa dengan kehadiran mereka sejak di perjalananku semalam. Apalagi saat ini siang, aku jauh lebih berani menyusuri jalan menuju puncak Ungaran. Sampai di puncak Bayangan, sekitar beberapa ratus meter dari puncak Benteng Riders, puncak tertinggi Ungaran, aku bertemu seseorang yang lagi duduk di sebuah batu di samping jalur pendakian. Nampaknya dia sudah lama duduk di situ, sejak sebelum aku sampai. Terlihat dari beberapa puntung rokok yang dibuang di depannya. Aku sempatkan menyapanya ketika aku hendak melewatinya. Karena aku memang tidak berminat berhenti di situ untuk beristirahat. Tetapi jawaban dia justru menyuruhku berhenti dulu dan menemaninya. Baiklah, aku pun mengiyakan ajakannya. Toh, aku memang sudah lama berjalan. Dan sejak dari pos 2, aku belum berhenti sama sekali. Selain itu, aku pun penasaran, kenapa dia juga sendirian sepertiku? Apakah dia penduduk desa sana, atau dia pendaki juga sepertiku? Dari mana, Mas? Ucapnya mengawali percakapan khas pembuka percakapan antar pendaki. Dari sana, Mas. Loh, sampean dari mana? Kok sendirian juga? Jawabku sekaligus bertanya. Oh, kalau saya dari situ aja. Ya, memang saya sendirian. Selalu sendirian. Kebetulan sampean ke sini. Jadi saya nyari teman. Ucapnya sedikit aneh. Tak ada yang aneh dengan orang ini. Sebetulnya, aku lihat secara fisik nggak ada kejanggalan sama sekali. Kakinya menapak ke tanah, pantatnya menempel sempurna di batu yang dia duduki.
dan pakaiannya pun biasa saja, pakai celana panjang, baju kaos hitam polos, dan sandal jepit swallow. Tapi tak terlihat adanya tas atau ransel khas pendaki. Rokok di sela jarinya selalu menyala. Sesekali dihisap pelan tapi dalam. Dan setiap kali habis selalu membakar lagi. Terlihat dari banyaknya puntung rokok yang dibuang sembarangan di depannya. Cukup lama aku berbincang-bincang dengannya. Aku sendiri lupa apa saja yang sudah kami bicarakan. Cuman yang ku ingat, sampeyan gak perlu memikirkan hal yang sudah tidak jelas, tidak bisa membuat sampeyan senang. Relakan saja dan lakukan hal lain yang lebih baik, ucapnya. Aku sempat bingung bagaimana dia bisa mengetahui isi pikiranku saat ini. Aku pun tak menjawab ucapannya. Aku hanya terdiam melihat jauh ke arah puncak membelakangi orang itu. Sudah, sepertinya cukup. Kalaupun saya mengajak sampean, sepertinya ada yang gak memperbolehkan. Jadi sampean hati-hati saja menjalani yang ingin sampean jalani. Setelah itu, pulanglah, ucapnya. Aku pun menoleh padanya, hendak menanyakan sesuatu padanya. Tetapi ketika pandanganku mengarah ke tempat dia duduk tadi, ternyata orang itu sudah nggak ada di situ. Begitupun sisa puntung rokoknya, sudah lenyap tanpa bekas. Hah? Ternyata setan, ucapku dalam hati. Tak apalah, setidaknya dia tidak mencelakaiku. Serta apa yang dia ucapkan dan dia pesankan kepadaku, semuanya adalah hal baik. Jadi aku pun gak ambil pusing, apalagi ketakutan dengan kejadian tadi. Aku pun beranjak dan melanjutkan perjalananku. Dan gak berapa lama, aku pun sampai di puncak Ungaran. Di situ aku hanya duduk termenung, memikirkan apa saja yang telah kualami selama hidupku ini. Apa saja kesalahan serta dosa-dosa, terutama pada orang tuaku. Waktu ketika itu menunjukkan sudah masuk waktu asar. Dan gak terdengar suara azan di situ. Karena memang lokasi puncak ini jauh dari masjid atau pemukiman warga. Aku pun segera menjalankan kewajibanku yang diawali dengan tayamum karena memang gak ada sumber air di situ. Setelah sholat asar, aku pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan turun. Nah, jalur turun kali ini aku sengaja memilih jalur Gedong Songo. Bukan tanpa maksud, aku sengaja memilih jalur Gedong Songo karena sekedar ingin melihat dan menikmati suasana wisata besok pagi. Wisata gratis karena aku akan masuk area Gedong Songo dari pintu belakang. Meski untuk menuju ke sana dari puncak aku harus menempuh jalur yang lebih ekstrim, lebih seram dan lebih rimbun karena jalur ini sudah jarang dilalui. Bahkan di tahun 2021 lalu, jalur Gedong Songo kabarnya sudah ditutup total dari jalur pendakian karena memang lebih berbahaya. Dan tak banyak membuang waktu, aku pun segera beranjak menuju arah jalur Gedong Songo. Dari puncak Ungaran, aku mengambil arah barat daya, tepat di seberang jalur naik dari kebun teh Peromasan. Awal jalur pendakian, aku melalui hutan rimbun dan turunan yang curam dengan sudut kemiringan hampir 90 derajat. Dengan bantuan akar tanaman, akhirnya aku bisa melewati jalur curam tersebut tanpa kesulitan yang berarti. Turun melalui jalur Gedong Songo ini bisa ditempuh kurang lebih 4 jam perjalanan normal. Tapi karena aku saat ini sedang mengejar waktu, maka aku mempercepat langkahku dengan sesekali berlari
jika medan jalur pendakian landai atau datar. Aku nggak mau kemalaman di jalan. Bagaimanapun juga, aku tetap manusia biasa yang memiliki rasa takut. Jika bisa menghindari waktu malam, waktu di mana mereka banyak beraktivitas, kenapa tidak? Begitulah pikirku. Di awal jalur ini terdapat banyak pohon besar yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Dan di antara belantara ini, aku pun merasakan banyaknya penghuni yang mungkin juga merasakan kehadiranku. Tak segan mereka berusaha menampakkan diri di depanku, baik di bawah pohon, bergelantungan di dahan, maupun di antara semak-semak belukar yang sangat rimbun. Namun tak satu pun yang terlihat jelas bentuknya. Hanya sekedar bayangan hitam atau putih. Ketika aku balas melihat, justru menghilang. Aku pun tak memperdulikannya. Aku hanya terus berjalan. Kadang berlari supaya cepat segera sampai di tujuanku. Tapi secepat apapun aku berlari, aku tetap memiliki batas kemampuan fisik. Hingga petang menjelang, aku belum juga sampai di area Gedong Songo. Gelap mulai merayapi sisi bumi ini, dan berbagai macam mata yang tadinya terpejam, kini mulai bermunculan. Tatapannya mengarah satu persatu ke arahku. Nah, gak kerasa waktu maghrib pun masuk. Aku pun menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Apapun situasi dan kondisinya. Sebagai umat manusia yang memiliki iman, kita tetap harus menjalankan kewajiban. Sungguh bukan hal mudah beribadah dalam situasi semacam itu. Bermacam godaan berusaha menggoyahkan kehusuan kita saat menghadap Ilahi. Mulai dari suara langkah kaki, suara samar orang berbicara, suara tertawa pelan, namun seolah menyayat hati, serta godaan-godaan lainnya. Sejatinya, jin juga termasuk makhluk Tuhan yang memiliki kewajiban beribadah kepada Tuhan. Namun di antara jin tersebut, ada juga yang membangkang dan gak mau beribadah. Suka menggoda manusia supaya iman manusia ini goyah dan tidak takut kepada Allah, tetapi takut kepada mereka-mereka sendiri. Hingga akhirnya tunduk dan menjadi pengikut jin yang sesat. Godaan jin tersebut biasa disebut sebagai setan. Nah, usai menjalankan sholat maghrib, aku pun bergegas melanjutkan perjalananku ini. Entah sebuah keberuntungan atau sekaligus kesialan, sejak dulu aku memang memiliki kepekaan atas kehadiran mereka. Namun aku tak pernah bisa melihat bentuk mereka secara jelas. Terutama bentuk-bentuk yang menyeramkan. Paling hanya mendengar suara atau sekedar melihat bayangan samar. Tapi jika mereka muncul dengan menyerupai bentuk makhluk panas secara jelas, aku bisa melihatnya. Namun tak bisa merasakan bahwa mereka adalah makhluk gaib. Seperti ketika bertemu seseorang di perjalanan mendaki kemarin sebelum sampai puncak. Semakin lama aku berjalan, aku merasakan mereka semakin banyak yang mengikutiku. Gak bisa dipungkiri, kini aku merasakan takut semakin merayapi seluruh sanubariku. Aku seolah semakin terpengaruh dengan godaan-godaan mereka. Hingga ketika aku sampai di kawasan Sabana, di mana lokasi Gedong Songo sudah semakin dekat, aku merasakan langkahku semakin berat. Aku seperti merasakan kelelahan yang luar biasa. Padahal, aku tidak membawa beban seperti pendaki pada umumnya. Lalu dengan bersusah payah, aku berusaha terus melangkahkan kakiku ini. Sampai pada suatu ketika,
Aku merasakan seluruh tubuhku lemas dan aku pun jatuh terduduk. Dalam kondisiku saat itu, aku pun memejamkan mata dan berusaha memusatkan pikiran dan konsentrasi diiringi doa yang kupanjatkan dalam hati. Kini aku merasakan seluruh badanku panas yang seolah membakar. Aku semakin merasakan kesadaranku memudar. Hingga pada akhirnya aku tersadar kalau di sekelilingku banyak sekali orang berdiri memandangku yang terbaring tak berdaya ini. Dan gak berapa lama tiba-tiba mereka semua pergi. Seolah ketakutan dan aku pun sadar kembali sepenuhnya. Aku pun melihat sekelilingku dan berusaha berkonsentrasi dengan tempatku saat ini. Aku melihat senterku tergeletak di tanah, persis di sebelahku. Di sekitarku hanya gelap, samar kulihat hamparan padang rumput dan beberapa pohon. Serta suara azan samar kudengar terlontar dari pelantang musola dan masjid di bawah sana. Nampaknya sekarang sudah memasuki waktu Isya. Dan dengan terdengarnya suara azan, artinya kini aku sudah tidak terlalu jauh dari pemukiman terdekat. Dan alhamdulillah ya Allah, berkat izin-Mu, aku masih bisa mendengar suara azan. Masih diberikan keselamatan lahir dan batin untuk terus menyembah-Mu dalam ibadahku. Usai menjalankan sholat Isya, aku pun melanjutkan perjalananku. Kali ini aku merasakan langkahku jauh lebih ringan dari sebelumnya. Mereka yang ada di sini masih terus mengawasi setiap langkahku dari dalam kegelapan. Tapi kali ini mereka nggak lagi menampakkan diri di depanku. Tapi aku tahu, pasti mereka tetap ada di sekitarku. Jadi aku harus tetap waspada dan konsentrasi. Sekitar 1 jam kemudian, aku telah sampai di area Candi Gedong Songo. Aku masuk melalui pintu belakang, tepatnya melalui sela-sela pagar yang tidak rapat. Sepi sekali suasana di sini. Wajar sih, hari ini bukan akhir pekan. Jadi nggak ada yang ngecamp di sini. Dan di hutan pinus bagian belakang area Candi Gedong Songo, dulunya memang biasa digunakan untuk camping. Entah sekarang masih atau nggak tahu, karena udah lama nggak ke sana. Aku pun melangkahkan kaki menuju ke pintu keluar. Karena percuma juga aku ada di sini. Selain nggak ada orang lain, aku juga tidak membawa tenda. Jadi lebih baik aku beristirahat di tempat yang biasa digunakan wisatawan beristirahat, yaitu di dekat loket Candi Gedong Songo. Di depan loket terdapat semacam ruangan terbuka yang biasa digunakan istirahat wisatawan yang kesini. Aku akan tidur di sana malam ini, karena warung-warung juga semuanya tutup. Semalaman ini aku bisa istirahat dengan tenang. Gak ada satupun gangguan dari mereka yang tak kasat mata. Meskipun kuakui mereka masih tetap mengawasiku dari kejauhan. Dari pekatnya gelap malam yang mampu mengerdilkan nyali siapapun. Saat tidur, aku sempat bermimpi ditemui seseorang. Seseorang pria paruh baya dengan pakaian tradisional Jawa. Dia mengatakan bahwa aku harus berani melangkah karena ada orang yang menungguku di sisi lain di sana. Entah sisi lain mana, aku juga nggak mengetahuinya. Makna dari mimpi itu pun aku juga nggak bisa memahaminya. Dan aku hanya menganggapnya sebagai bunga tidur saja. Tepat azan subuh, aku pun terbangun. Dan usai melaksanakan kewajiban sholat subuh, aku pun membersihkan diri di toilet umum dan pagi harinya
aku sarapan di warung sekitar situ. Usai sarapan, aku sempatkan jalan-jalan menikmati pemandangan di Candi Gedong Songo. Dan hari ini ada beberapa pengunjung yang datang. Dan siangnya aku pun pulang untuk kembali menjalani hari-hariku yang biasa saja. Ya, seperti itulah. Dan tujuanku menceritakan kisah ini adalah tidak melulu gunung itu sebagai tempat yang mencekam dan sehoror yang diberitakan di beberapa media, yang kadang menjadi tempat yang baik juga untuk kalian mengenal diri dan merenungi apa yang sudah kita perbuat saat tidak ada lagi pengaruh dunia luar. Yang ada ketika itu hanya kita, Tuhan, dan alam yang telah Dia ciptakan. Selain memahami jalur dan tanda alam, selama tujuan kita baik, hati kita senantiasa mengingatnya, dan kita berlaku baik di gunung itu, niscaya kita akan diberi keselamatan. Jika ada gangguan, anggap saja itu sebuah bonus dari sebuah perjalanan. Oke Sobat Misteri, itu tadi kisah pendakiannya Hendry ke Gunung Ungaran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tadi. Dan ambil sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.